Shalom, segenap jemaat GKI Negara dan Bajang Bintara yang terkasih di dalam Tuhan. Sungguh bersyukur kalau melalui teknologi yang ada dari rumah kita masing-masing, Tuhan memberikan kesempatan demi kesempatan untuk boleh beribadah bersama. Mari saya mengundang segenap jemaat untuk boleh bangkit berdiri. Marilah kita mengawali kebaktian ini dengan nyanyian Puji Tuhan Allah Maha Kuasa. Saudara-saudara dimanapun saudara berada, sesungguhnya ibadah online pada hari ini didasarkan pada pengakuan iman bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan Yesus beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara sekalian, sebelum kita memasuki doa pengakuan dosa, marilah kita datang, kita angkat pujian, Ku dengar suaramu. Ku dengar suaramu yang panggil, marilah, oleh darahmu yang kudus, aku pun sucilah. Sekarang ku datang padamu, basuh dan sucikanku di dalam darahmu. Darahmu menebus, memberi kelepasan. Terpujilah anugerahmu, memberi kebenaran. Sekarang ku datang padamu, basuh dan sucikanmu di dalam darahmu. Saudara-saudara, di tempat saudara mari kita mengambil kesempatan yang baik untuk datang di dalam sebuah pengakuan bahwa kita telah melakukan kegagalan dalam mengasihi Tuhan. Saudara, saya memberi kesempatan saudara berdoa di dalam hati saudara. Sebelum nanti saya akan memimpin doa pengakuan dosa kita bersama. Mari masing-masing kita berdoa.
Bapa kami di dalam sorga, dari tempat kami masing-masing, kami datang kepada Tuhan dengan sebuah kesadaran bahwa kami dalam perjalanan hidup mengiring Tuhan, kami sering tidak setia kepada Tuhan. Bahkan di dalam percaya kepadamu, kami sering ada di dalam kebimbangan. Ya Bapa yang mengetahui hati kami, tiliklah dan kami memohon belas kasihan-Mu. Kami berdoa memohon belas kasihan Tuhan. Berkenanlah Tuhan mengampuni kami. Berkenanlah Tuhan menyucikan kami. Sehingga pada waktu kami boleh masuk di dalam ibadah yang sedang kami jalani, sungguh kami beroleh kelayakan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dengarlah doa pengakuan dosa kami. Karena di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang di rumah, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita dengarkan berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Yesaya 44 ayat yang ke-22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut. Diterbangkan angin dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku sebab aku telah menebus engkau. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara sekalian, setelah kita mendapatkan anugerah dari Tuhan, kita boleh mengucap syukur dan hanya oleh darah Yesus kita boleh ditebus. Kita angkat pujian, hanya oleh darah Yesus. Dosaku telah dihapus hanya oleh darah Yesus. Ku dapat hidup baru hanya oleh darah Yesus. Oh darah yang kudus, darahnya penebus, jiwaku tertebus hanya oleh darah Yesus. Kulihat pengampunan hanya oleh darah Yesus. Hatiku disucikan hanya oleh darah Yesus. Oh darah yang kudus, darahnya penebus, jiwaku tertebus hanya oleh darah Yesus. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Warta gembira sekali, ku tak dapat menang. Tuhan telah hidup kembali, kita beroleh senang. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus, cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar.
cinta kasih-Nya. Tuhan di pahuli salib, Tuhan berdera, matinya nista dan lain, lalu dikubur segera, mata yang rendah sekali, kubur tak dapat menang, Tuhan hidup kembali. Kita beroleh senang cinta Saudara-saudara, hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Harry Kwok dengan tema Peace and Hope are your strength. Dalam tinggal tenang letak kekuatanmu. Sebagai wujud persiapan hati untuk menerima pengajaran firman Tuhan, marilah kita menyanyikan Tenanglah Jiwaku. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, berharap wajar pagi. Begitu rindu hati berada dekatmu, alangkah dalam kasih memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayapmu, dalam hatimu, mengikuti rencanamu. Yesus Tuhan Rajaku. Tenanglah jiwaku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayapmu, menembus awan gelapmu, pandang kemuliaanmu. Selalu ku rindu lekat dalam hatimu, mengikuti rencanamu. Yesus Tuhan Rajaku. Yesus Tuhan Rajaku. Yesus Tuhan Rajaku. Yesus Tuhan Rajaku.
Saudara-saudara jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan, mari sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, kita memohon belas kasihannya di dalam doa kepada Dia. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, sekali lagi kami ingin belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Meskipun sampai hari ini kami belum bisa beribadah bersama-sama di gereja Tuhan secara fisik, namun kami masih dapat beribadah kepada Tuhan di rumah kami. Pada pagi hari ini kami rindu Engkau melawati kami dengan kebenaran firman-Mu. Karena firman Allah sajalah yang sanggup menolong kami di dalam kami menghadapi jalan-jalan di depan kami yang kami tidak tahu secara pasti. Tetapi firman Allah yang sanggup menjadi penuntun langkah kaki kami. Biarlah menerangi seluruh perjalanan kami. Ya Tuhan, dengan memohon belas kasihan-Mu, biarlah Roh Allah membukakan kebenaran firman-Mu yang luar biasa, yang ajaib dalam kehidupan kami. Tumbuhkanlah kami hati yang semakin mengenal Tuhan, hati yang semakin mengasihi Tuhan. Ya Bapa di sorga, tolonglah hamba Tuhan yang hina dina. Layakkanlah dia untuk menyampaikan firman-Mu yang kudus di dalam kekuatan Roh-Mu saja. Terima kasih Bapa. Dengarlah doa kami, karena di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca bagian firman Tuhan terambil di dalam Yesaya pasal 30 ayat yang ke-15 dan 16. Nanti saudara bisa membaca dari ayat 1 supaya saudara bisa membaca satu perikop di dalam bagian yang nanti kita akan baca. Ya, saya akan membacakan ayat 15-16 saja yang menjadi fokus di dalam pemberitaan firman kita. Yesaya pasal 30 ayat 15 dan 16. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan, kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas. Maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi. Apa kabar saudara-saudara di tempat masing-masing? Pasti kita mempunyai kerinduan yang dalam untuk bisa beribadah bersama-sama, bukan? Sehingga ungkapan-ungkapan di kitab suci bagaimana orang-orang percaya rindu bersekutu bersama-sama. Itu yang kita rasakan dalam masa-masa sekarang ini. Tetapi meskipun kita tidak bisa bersama-sama, tetapi kita tetap bisa beribadah di dalam roh yang sama sebagai tubuh Kristus. Nah saudara-saudara, hari ini seperti tadi disampaikan bahwa kita akan berbicara satu topik yang baik. Satu topik yang berjudul Peace and Hope Are You Strength. Dalam tinggal tenang letak kekuatanmu. Saudara-saudara, satu kali ada seorang suami istri berbicara tentang kondisi anak mereka. Sang istri melapor kepada suaminya bahwa
putranya yang besar. Ternyata pada waktu berpacaran dia menghamili teman wanitanya. Saudara, pada waktu istrinya menyampaikan kepada suaminya berita itu, saudara, suaminya ini benar-benar merasa terpukul sekali. Dia sangat marah dengan kelakuan anaknya yang kurang ajar. Dia sangat kecewa dengan anaknya yang tidak bisa dipercaya untuk menjaga kehidupan sucinya. Tetapi saudara, bukan saja kemarahan yang ada di dalam diri bapak tersebut, tetapi sekaligus juga kecemasan, ketakutan. Oleh karena apa? Oleh karena sang istri berkata, sekarang wanitanya sudah mulai mengandung. Meskipun baru 1 bulan lebih sedikit, tetapi kondisinya sedang mengandung. Saudara, orang tua mana yang gak pusing waktu mendengar berita seperti itu? Dia berpikir apa yang harus dia lakukan untuk menutup rasa malunya, untuk menutup rasa kecewanya. Akhirnya dia sampaikan bahwa kita harus cepat-cepat menikahkan anaknya. Supaya apa? Supaya kandungan yang di dalam perut wanita ini tidak membesar dan orang tidak tahu. Saudara, tapi untuk melangsungkan pernikahan, bapak ini berpikir dari mana dia punya uang. Karena kejadiannya sedemikian singkat dan mendadak. Dia tidak mempunyai tabungan yang cukup. Dia tahu bahwa untuk menikahkan anaknya dalam sebuah pesta itu bukanlah hal yang mudah. Biayanya besar. Apalagi dia harus mengundang relasi-relasi. Baik relasi dari pihaknya atau relasi dari pihak besannya. Sehingga dengan kata lain, dia merasa bahwa dia membutuhkan uang yang besar. Dari mana saudara-saudara? Dia pikir-pikir lagi dalam kekalutannya, dalam kecemasannya. Dia ingat bahwa di handphonenya pernah ditawarkan pinjaman-pinjaman yang sifatnya mudah sekali. Lalu dia mencoba menghubungi dan dia meminjam dalam jumlah yang besar. Ternyata pinjamannya disetujui saudara-saudara. Lalu dengan pinjaman itulah dia mengadakan pesta pernikahan anaknya yang cukup besar. Karena memang anaknya yang besar ini diharapkan bisa dipestakan dengan sedemikian besar. Saudara-saudara, setelah pesta selesai, ternyata kemelut ini tidak berhenti di sana. Kepusingan ini tetap berjalan saudara-saudara. Kenapa? Karena sekarang dia harus pikirkan uang untuk mengembalikan saudara-saudara. Artinya apa? Pinjaman yang besar itu harus dia kembalikan untuk dicicilkan supaya menjadi lunas. Saudara, ini menjadi satu kepusingan sendiri karena dia punya uang tidak banyak. Penghasilannya tidak banyak. Sekarang dia harus melunasi sedikit demi sedikit cicilannya. Sementara operasional rumah tangganya dengan biaya yang dibutuhkan juga sangat banyak. Saudara-saudara, kepusingan yang lain lagi ternyata sang anak yang sudah menikah karena tidak dibekali dengan hal-hal yang baik, maka anak ini menjadi cekcok dan akhirnya sering kali ribut. Saudara-saudara, dalam peristiwa seperti inilah maka kita menemukan kasus-kasus orang yang sedang cemas, orang yang sedang galau, orang yang sedang panik, seringkali mengambil langkah-langkah yang menurut pandangannya bisa menolong, yang menurut pikiran hatinya itu bisa membantu dengan cara yang instan, dengan cara yang cepat. Tetapi sesungguhnya langkah-langkahnya seringkali berakibat sulit di kemudian hari. Nah saudara-saudara, hari ini kita belajar dari satu tulisan di kitab Yesaya. Saudara, apa yang dilakukan orang Israel pada waktu mereka mengalami kecemasan? Saudara, Yesaya menuliskan apa yang dilakukan oleh orang Israel di dalam ayat yang pertama yang dituliskan di dalam sebuah kalimat, celakalah anak-anak pemberontak. Demikianlah firman Tuhan yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku. Ayat yang kedua, yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku untuk berlindung pada Efraim. Saudara-saudara, orang-orang Israel pada waktu
Yesaya menuliskan surat ini adalah kondisi di mana orang-orang Israel sedang diserang oleh kerajaan Asyur. Kerajaan yang besar, kerajaan yang ingin menghancurkan kerajaan Israel. Saudara-saudara, seperti apa yang saya sampaikan tadi di dalam contoh pertama. Waktu kita dalam keadaan panik, cemas, seringkali kita mengambil langkah-langkah yang menurut kita itu langkah yang baik. Menurut apa yang kita mampu dengan kemampuan kita anggap itu yang cocok. Nah saudara, orang-orang Israel melakukan dengan caranya sendiri. Apa caranya sendiri? Yaitu mereka mencari pertolongan dari Mesir. Nah saudara-saudara, pertolongan dari Mesir dianggap oleh orang Israel ini mampu untuk membela mereka, untuk menolong mereka dari serangan kerajaan Asyur. Oleh karena apa? Karena mereka menganggap bahwa Mesir kerajaan yang besar dengan panglima perangnya, dengan tentaranya yang sanggup untuk menolong mereka. Saudara perhatikan bahwa orang-orang Israel pun mencoba menganggap pertolongan dari Mesir sebagai pertolongan yang bersifat instan dan sanggup menolong mereka. Karena itulah mereka berusaha dengan sekuat tenaga untuk meminta bantuan kepada Mesir. Saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel adalah gambaran dari kita orang-orang berdosa. Kenapa saudara? Karena hati manusia yang berdosa sebenarnya adalah hati manusia yang menolak Allah. Tidak pernah dalam pikiran kita menomorsatukan Allah, memulai dengan mencari Allah. Kita selalu menganggap diri kita mampu untuk menolong diri kita sendiri dengan cara kita. Saudara menganggap otak saudara, kemampuan saudara berpikir atau relasi saudarakah itu saudara anggap sebagai bagian yang mampu untuk saudara lakukan sendiri. Tidak perlu untuk mencari Tuhan. Dan itulah gambaran manusia berdosa. Paulus di dalam kitab Romanya dengan jelas mengatakan bahwa manusia yang berdosa kecenderungannya itu menolak Allah. Saudara, bagaimana mungkin orang yang menolak Allah mau mencari Allah? Itu sebabnya pada waktu Yesaya memberikan teguran, memberikan peringatan kepada orang Israel karena mereka melakukan apa yang keliru. Mereka mencoba mencari Mesir, mereka mencoba mencari pertolongan yang mereka anggap mampu melepaskan mereka dari kerajaan Asyur. Saudara-saudara, tetapi sekali lagi Allah adalah Allah yang pengasih dan penyayang. Dia memberikan jalan keluar kepada orang Israel. Di tengah kedegilan hati orang Israel, di tengah hati yang menolak kepada Allah, Allah menawarkan jalan keluar. Jalan keluar yang pertama yang kita baca di dalam ayat yang ke-15. Pada waktu Yesaya berkata, beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat. Saudara, seruan yang Yesaya sampaikan sebagai jalan keluar yang Allah tawarkan adalah dengan bertobat. Saudara, kata bertobat di dalam terjemahan yang lain itu adalah kembali. Kalau saya boleh katakan, Allah sedang berkata kepada orang Israel, kembalilah kepadaku, datanglah kepadaku, berpalinglah kepadaku. Saudara, ini merupakan satu himbauan, satu ajakan yang sungguh-sungguh meneduhkan hati orang yang sedang dalam keadaan cemas. Kenapa? Karena Allah sungguh ingin menolong umatnya. Saudara, kalau kita memperhatikan seruan kembali untuk datang kepada Allah juga diberitakan oleh anak Allah sendiri, yaitu Yesus Kristus. Di dalam perjanjian baru Matius pasal 11 ayat 28. Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Saudara perhatikan, marilah kepadaku.
Siapakah yang datang kepada Tuhan yang ditawarkan? Yaitu yang letih, lesu, dan yang berbeban berat. Saudara, Yesus berkata, datanglah kepadaku hai engkau yang sedang ada di dalam kondisi lemah, kondisi takut, kondisi galau, kondisi berbeban berat yang engkau alami. Dan aku, kata Kristus, akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara, Yohanes juga menuliskan satu kalimat yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Pada waktu pasal yang ke-7 saat berbicara tentang air hidup. Lalu dikatakan Yohanes 7 ayat 37, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus. Saudara perhatikan kalimatnya, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Saudara, Allah memberikan kepada orang-orang yang menolak dirinya. Orang-orang yang degil, orang-orang yang sungguh-sungguh ingin dengan kemampuannya sendiri. Allah masih memberikan satu tawaran untuk datang kembali kepada Allah. Saudara-saudara, peace and hope are your strength. Itu akan engkau dapati pada waktu engkau sungguh-sungguh datang kembali kepada Allah. Datang kembali kepada Allah adalah satu pernyataan bahwa engkau sungguh-sungguh menyesali dirimu sebagai orang berdosa. Sebagai orang yang sering kali menganggap diri kita mampu. Saudara, Adam dan Hawa pada waktu jatuh di dalam dosa, mereka tidak cari Allah untuk menolong diri mereka yang berdosa. Mereka mencoba untuk membuat penutupnya dari pohon. Tetapi itu sebenarnya cara yang keliru. Dan cara itulah yang sebenarnya Allah tidak inginkan. Allah ingin orang percaya sungguh-sungguh bisa menikmati kekuatan yang Allah berikan. Karena apa? Karena Allah sungguh-sungguh mau orang percaya bisa keluar dari ketakutannya. Karena itulah seruan kembali ini datang kepada Allah. Saudara, saya tidak tahu dalam masa-masa susah seperti ini, khususnya kita menghadapi pandemi COVID-19 yang masih kita tidak tahu ke depan bagaimana. Orang memprediksi mungkin sampai tahun 2020 sepertinya kita akan begini-begini terus. Ekonomi yang tidak karu-karuan, lalu suasana sosial yang satu dengan yang lain, curiga satu dengan yang lain. Saya suka menganggap ini orang mungkin OTG orang tanpa gejala, atau orang itu menganggap saya OTG, saudara-saudara. Akhirnya kita OTG-OTG-an, saudara-saudara. Artinya apa? Artinya kita curiga, saudara-saudara. Dan suasana-suasana seperti ini seringkali membawa kita merasa bagaimana saya menjalani hidup ini. Saudara, apakah dalam masa-masa seperti itu engkau berusaha dengan kekuatan sendiri untuk menolong dirimu? Saudara, semakin kau berusaha dengan kekuatanmu, semakin kau menjadi lemah. Semakin kau menjadi capek, semakin kau menjadi lelah. Karena itulah Allah berkata, datanglah kepadaku. Saudara, hari ini mari kita datang kepada Allah. Kalau engkau sungguh-sungguh melihat seruan ini sebagai belas kasihan Allah untuk membawa engkau mempunyai ketenangan dan kekuatan hidup, mari kita minta ampun sama Tuhan. Tuhan, saya telah bersalah kepada engkau. Saya tidak mengutamakan engkau. Saya tidak mencari engkau. Seringkali engkau ada di penghujung saat saya tidak punya jalan setelah saya berusaha sendiri. Saudara, Allah ingin kita berbalik supaya dialah yang utama. Saudara, hal yang kedua yang Allah tawarkan sebagai jalan keluar, supaya sungguh-sungguh kita mengalami kekuatan. Peace and hope are your strength. Yang kedua dikatakan tinggal diam. Ayat yang ke-15 dikatakan, dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Saudara, kata tinggal diam ini sangat menarik, saudara. Karena di dalam Keluaran pasal 14 ayat 14, pada waktu Musa berseru kepada orang Israel, saat mereka ada di tepi laut Teberau, mereka
tidak bisa untuk menyeberang karena laut yang luas. Sementara di belakang mereka tentara tentara Mesir sedang mengejar mereka. Artinya mereka diapit di dalam dua kondisi yang berbahaya. Di depan mereka laut, di belakang mereka tentara Mesir. Lalu Musa berkata di dalam pasal 14 kitab Keluaran ayat 14. Bahwa Allah yang akan berperang bagi kita. Saudara, pada waktu Musa berkata demikian, berdiamlah karena Allah yang berperang. Saudara, kata tinggal diam ini mempunyai arti bahwa Allah lah yang berperang. Jadi pada waktu Yesaya berbicara kepada orang-orang Israel yang mencari pertolongan kepada Mesir, Yesaya ingatkan bahwa Allah sanggup untuk berperang bagi kamu. Dengan cara bagaimana? Kamu harus menantikan pertolongan Allah. Kamu harus mempunyai waktu untuk berdiam dengan Dia. Saudara, dalam tinggal tenang, dalam berdiam dengan Allah, maka engkau akan mempunyai kekuatan. Saudara, tinggal tenang yang Allah tawarkan adalah kesempatan di mana engkau dan saya bisa berdoa dengan Allah. Itulah tinggal tenang yang bisa kita lakukan. Allah beri kesempatan untuk kita berdoa. Saudara-saudara, dalam masa-masa di mana kita banyak di rumah, sebenarnya kesempatan berdoa sangat banyak. Sangat banyak sekali. Kalau saudara dulu mungkin mengeluh, aduh saya sibuk sekali. Saudara, sekarang kesempatan itu banyak untuk berdoa. Tapi pertanyaannya, kesempatan berdoa itu kita lakukan atau enggak, saudara-saudara? Kalau saudara hari Kamis dalam persekutuan PD di gereja aja jarang datang, bagaimana saudara mau punya kesempatan berdoa dengan semangat, saudara-saudara? Atau kalau saudara-saudara yang biasanya diajak berdoa, ada kesempatan berdoa tidak mau, bagaimana saudara punya sebuah kemauan untuk berdoa? Nah, itu sebabnya saudara, Yesaya mengingatkan kepada orang Israel dan juga kepada kita dalam tulisannya bahwa Allah beri kesempatan kita untuk berdoa. Karena di sanalah saudara dan saya bisa tinggal diam dengan Allah. Saudara, saat kita berdoa, sebenarnya saat itulah kita mempercayakan semua hal kepada Allah. Inilah sebenarnya hal yang kita bisa nikmati di dalam doa. Saat berdoa itu jugalah sebenarnya saudara-saudara, saat kita berdiam di hadapan Dia, Allah sebenarnya sedang bertindak untuk kita. Itu yang Yesaya sampaikan kepada orang-orang Israel. Allah bertindak waktu engkau diam. Waktu engkau sungguh-sungguh menantikan Dia, Dialah yang akan bekerja dan berbuat sesuatu kepada kita. Saat berdoalah kita menantikan Allah bertindak bagi kita. Saudara, Diana Carr dalam satu artikel tentang kehidupan doa dari seorang reformator, yaitu Martin Luther. Dia menulis satu catatan yang bagus sekali. Carr menulis bahwa Luther dalam kehidupan doanya menyatakan bahwa berdoa adalah masuk dalam peperangan besar. Jadi Martin Luther seorang pendoa yang begitu kuat. Dia mengatakan waktu dia berdoa sebenarnya dia sedang ada di dalam peperangan besar. Peperangan apa? Peperangan bahwa dia sedang melawan keraguan dan keluh kesah di dalam dirinya. Yang disebabkan oleh kelemahan hati kita dan perasaan kita yang tidak layak di hadapan Tuhan. Saudara, Martin Luther benar menyatakan bahwa kita sedang ada di dalam keraguan dan keluh kesah. Karena kita merasa tidak layak. Karena kita merasa kita lemah. Dan di sanalah peperangan besar untuk menaruh percaya kepada Allah menjadi sebuah perjuangan yang berat. Nah, itu sebabnya saudara-saudara, Allah berikan waktu tinggal tenang sebagai kesempatan engkau belajar menaruh percaya. Belajar menaruh harap bahwa Allah sungguh Allah yang akan membawa beban kita. Allah adalah Allah yang mampu untuk mengangkat beban kita yang paling berat sekalipun. Saudara, Kristus di dalam perjalanan hidupnya,
selama 3,5 tahun di dunia, dia memberikan satu keteladanan dalam pelayanan 3,5 tahun bahwa dia adalah pendoa syafaat yang sejati. Waktu dia bergumul saat dia mau memasuki jalan salib di Getsemani lah dia berdoa. Dan doa yang dia sampaikan kepada Allah adalah doa yang kesemuan akhirnya ditutup dengan kalimat, jadilah kehendakmu. Saudara, Tuhan Yesus Kristus yang menjadi teladan bagi kita, memberikan contoh bahwa hidupnya yang 33 tahun di dunia dan yang 3,5 tahun dia melayani dalam masa-masa setelah dia dewasa. Saudara, dia memberikan contoh bahwa dia adalah seorang yang sungguh-sungguh mempunyai waktu dengan Tuhan berdiam diri. Saudara, kesibukan dunia membawa engkau dan saya sulit untuk berdiam. Sulit. Kesibukan dunia dengan segala macam keruwetannya membuat engkau dan saya memang sulit untuk berdiam. Bahkan dunia dengan segala caranya membuat kita memang terpecah konsentrasi. Saudara, teknologi yang kita miliki adalah teknologi yang seharusnya menolong kita, bukan? Salah satunya adalah handphone. Tetapi benda itu bisa menjadi benda yang membuat engkau dan saya sulit untuk berdiam diri. Sebentar bunyi ting tong, berarti ada message yang masuk. Sebentar bunyi sesuatu tanda bahwa ada sesuatu berita yang masuk. Saudara, itu saja sudah membuktikan kau dan saya terpecah untuk bisa berdiam dengan Tuhan secara full. Itu sebabnya di dalam kitab Yesaya inilah Allah membawa kita lagi untuk kembali di dalam jalan yang Dia inginkan kita lakukan. Yaitu apa? Yaitu supaya kita belajar tinggal diam. Saudara, mari dalam kesempatan yang Allah berikan untuk kita melakukan berdiam diri bersama Tuhan, mari kita minta anugerah Dia. Tuhan, beri saya kekuatan untuk berdiam di hadapan Engkau. Tuhan, beri saya ketenangan hati untuk saya belajar berharap dengan Engkau. Saudara, apapun yang akan kita hadapi ke depan, kalau kita melakukan apa yang Tuhan ajarkan, Tuhan tawarkan, seperti Dia menawarkan kepada orang Israel, Dia menawarkan kepada kita, karena Dia ingin kita memiliki kekuatan. Di dalam tinggal tenang, disitulah kekuatan engkau dan saya. Mari kita berdoa. Jemaat Tuhan di rumah kita masing-masing, marilah kita bangkit berdiri bersama dengan umat Allah di masa lampau, masa kini, dan masa depan. Kita percaya, yang kita percaya kita ikrarkan bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara-saudara jemaat, kita diberi kesempatan dalam ibadah ini untuk menaikkan doa syafaat kita. Seperti firman Tuhan yang tadi kita baca dan dengar, bahwa Allah senang saat kita berdiam diri di hadapan Dia, berdoa. Kita naikkan doa syafaat kita. Kita minta belas kasihan Tuhan dan biarlah Allah yang bertindak. Di tempat saudara mengambil sikap berdoa, nanti kita akan tutup seluruh doa kita dengan doa Bapa kami yang akan kita ucapkan bersama-sama. Mari kita masuk di dalam waktu doa dengan Tuhan. Bapa kami di dalam sorga, hati kami bersyukur karena Dikaulah Allah yang kami sembah, Allah yang menyelamatkan kami, yang menyertai kami, adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan di dalam segala hal yang kami lalui dalam hidup di dunia ini. Penyertaan Tuhan nyata melalui Roh-Mu yang kudus dan firman Allah yang ada dalam perjalanan kami, yang memberi kekuatan kepada kami dan yang memberi semangat untuk kami terus mengasihi Tuhan dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Karena itulah Bapa di sorga, di dalam kesempatan yang indah ini kami ingin sama-sama berdoa kepada Tuhan. Ya Bapa, berkatilah umat-Mu, jemaat GKI Jatinegara maupun yang ada di Bintara. Ya Tuhan, apapun yang ada di dalam kondisi jemaat masing-masing, di dalam pergumulan-pergumulan mereka, berikanlah kepada mereka tetap hati yang teguh di dalam menaruh harap kepada Tuhan. Berikanlah kepada mereka hati yang kuat untuk menjalankan hidup ini seperti yang firman-Mu ajarkan. Supaya umat-Mu tetap bisa berkarya meskipun di tengah situasi yang sulit. Tuhan berikan pertolongan demi pertolongan saat umat Tuhan mengalami titik-titik kelemahan. Saat mereka mengalami di mana jalan mereka sepertinya sudah tertutup. Bukakanlah jalan karena Engkau adalah Allah yang akan berperang, bertindak bagi kami yang berharap kepada Tuhan. Untuk jemaat yang mengalami sakit di tempat masing-masing, Tuhan tolonglah, hiburkanlah, kuatkan iman mereka dan kuatkan juga keluarga yang memberi pendampingan dalam merawat anggota keluarga yang mengalami kelemahan tubuh. Terima kasih Bapak, seluruh jemaat, seluruh majelis dan hamba Tuhan, GKI, Jatinegara dan juga Bintara. Tuhan peliharakan mereka, Tuhan tolong mereka. Biarlah gereja-Mu tetap bersaksi sebagai gereja Tuhan yang terus menyatakan kemuliaan Tuhan melalui hidup dan pelayanan dari gereja-Mu di tempat ini. Bersama-sama ya Tuhan, kami juga terus berdoa untuk dunia ini. Dunia yang sedang mengalami musibah virus corona yang sampai hari ini masih menjadi momok dalam perjalanan kami. Tuhan tolonglah supaya ada vaksin yang bisa diketemukan untuk bisa menangkal, mengobati virus yang telah menjangkit banyak manusia yang membawa pada kematian. Ya Tuhan, kami berdoa supaya apa yang sedang kami alami biarlah membawa kami hidup di dalam pertobatan demi pertobatan untuk datang kepada Tuhan. Ampunilah saat kami dunia yang memberontak kepada Tuhan. Dunia yang mencoba untuk berdiri dengan kekuatan dan keangkuhan kami. Melalui peristiwa ini berikanlah kami hati yang bertobat ya Tuhan. Secara khusus untuk bangsa kami, Tuhan tolonglah dengan berbagai cara untuk dapat mengatasi hal-hal yang berkaitan
dengan pandemi COVID ini. Protokol-protokol yang dikumandangkan biarlah Tuhan beri kami ketaatan untuk melakukan. Sehingga melalui protokol kesehatan kami melakukan satu demi satu langkah menjaga kesehatan dengan baik. Secara khusus Tuhan dengan ekonomi yang juga terganggu, kami mohon pulihkanlah ya Tuhan. Sehingga perekonomian dunia ini dapat kembali berputar, dapat berjalan kembali dengan baik. Terima kasih Bapa di surga. Kami sungguh menantikan pertolongan Tuhan di dalam melewati masa-masa yang sulit ini. Inilah doa yang kami naikkan kepadamu Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajari kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, di dalam ibadah online ini kita juga diberi kesempatan untuk boleh memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan dapat Bapak Ibu Saudara kirimkan ke rekening GKI Jatinegara yang tertera di layar. Atau bisa juga bagi jemaat yang kesulitan untuk transfer, Bapak Ibu Saudara dapat mengumpulkannya di dalam amplop. Lalu membawanya ke gereja pada saat kita sudah bisa beribadah secara fisik di gereja. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau Tuhan terus mendidik setiap kami, supaya hati kami tidak terpaut kepada berkat yang ada, tetapi belajar meletakkan harap kepada Sang Sumber berkat itu sendiri. Bahkan di tengah keterbatasan kami selama COVID ini, Tuhan tetap memberikan kami kesempatan untuk berbagian di dalam pekerjaan Tuhan di gereja. Sungguh kami bersyukur kepada Tuhan. Amin. Marilah kita berkomitmen untuk hidup di dalam Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita angkat pujian, ku mau berjalan dengan Tuhanku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakal. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takuti bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Saudara-saudara, lagu pengutusan kita memberikan dorongan kepada kita bahwa kita ikut Tuhan Yesus. Bagaimana kita ikut Tuhan Yesus? Yesaya 30 ayat 15 dan 16 menolong kita untuk berharap kepada Dia dan sungguh mempunyai waktu relasi dengan Dia secara baik. Karena itu saudara-saudara jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Sekarang dan selamanya.
Sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, Jemaat Tuhan, ibadah online telah selesai. Jemaat dipersilakan untuk mengambil waktu teduh. Tuhan Yesus terus menyertai segenap jemaat GKI Jatinegara dan Bajem Bintara.